Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apakah saudara termasuk orang yang takut akan Tuhan? Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang yang takut akan Tuhan, maka dia akan dipenuhi dengan segala pengetahuan. Bahkan takut akan Tuhan itu sendiri adalah permulaan dari segala pengetahuan. Sebetulnya kalimat ini lebih mudah dicerna. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, untuk memperoleh ilmu sejati, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Kalau kita ingin memiliki ilmu yang sejati, yang sebenarnya, maka pertama-tama adalah harus hormat dan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti kita mengagumi Dia, kekudusannya, kuasanya, keadilannya, kasihnya. Itu yang membuat kita menjadi takut dan hormat akan Dia. Bukan pada hukumannya, bukan semata-mata pada ketegasannya saja, tetapi kepada siapa Dia sebenarnya. Dia adalah Allah yang tidak pernah berhenti mengasihi kita. Dia adalah Tuhan yang padanya tidak ada yang mustahil. Dia adalah Allah yang selalu memperhatikan kita. Bahkan Dia setia sekalipun kita tidak setia. Dan Dia adalah Tuhan yang sudah merancangkan masa depan yang indah penuh pengharapan bagi kita. Tidakkah saudara punya rasa hormat, kagum, takut akan orang seperti itu? Nah, di dalam 2 Raja-Raja 16 ada sebuah kisah Raja Ahaz. Raja Ahaz ini anak daripada Yotam, Raja Yehuda, ataupun masih masuk dalam keturunan daripada Daud, saudaraku. Raja Ahaz ini tidak takut akan Tuhan. Dikatakan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-16 ayat yang kedua. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya sendiri, Daud, bapa leluhurnya. Tapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Suatu kali Raja Ahaz ini diserang, saudaraku. Dia diserang oleh Raja Aram. Dan dia tahu bahwa dia tidak punya kekuatan. Lalu dia berkata kepada anak buahnya, namanya Tiglat-Pileser, pergi temuin Raja Asyur. Katakan kepadanya, aku ini hambamu dan anakmu. Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Dia mengambil sebanyak-banyaknya emas dan perak yang terdapat di rumah Tuhan, dalam perbendaharaan gereja kalau saat ini, di bait Allah, dan juga dari istana, lalu diberikannya kepada raja yang dia harapkan akan menolong dia. Jelas sekali kelihatan di sini bahwa Raja Ahaz lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Sehingga untuk melawan manusia, dia mengandalkan manusia dan dia tidak mengabaikan Tuhan. Tidak hanya sampai di situ, saudaraku. Dikatakan dalam ayat yang ke-14 bahwa Raja Ahaz ini mengganti meja persembahan yang biasanya tempat memberikan persembahan korban bakaran kepada Tuhan, diganti menjadi tempat korban bakaran kepada dewa-dewa. Artinya dia mau menggantikan penyembahannya daripada kepada Allah, Allahnya Daud.
dia menggantikannya kepada dewa-dewa. Dan tidak hanya itu saudaraku. Di ayat 18 dikatakan, selanjutnya demi Raja Asyur, perhatikan baik-baik, demi Raja Asyur, disingkirkannya dari rumah Tuhan, serambi tertutup untuk hari Sabat yang telah didirikan pada rumah Tuhan, juga pintu masuk untuk raja yang di sebelah luar. Demi manusia, dia menyingkirkan Allah. Apakah saudara takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan tidak akan menyingkirkan hari untuk beribadah kepada Tuhan demi kepentingan dirinya sendiri, bahkan sekalipun alasannya untuk mencari uang sekolah anak saya, untuk mencari uang demi masa depan anak saya. Karena itu pun saudara sudah menyingkirkan Tuhan demi manusia. Dan itu tandanya kita tidak takut akan Tuhan. Apakah kita orang yang sudah menyingkirkan harta benda kita untuk kepentingan yang tadinya mestinya untuk Tuhan, lalu kita ambil, lalu kita pergunakan untuk yang lain? Apakah kita sudah menyingkirkan kebenaran-kebenaran sesuai dengan ayat-ayat firman Tuhan demi membuat manusia senang, sepakat dengan kita, menolong kita, memilih kita pada waktu pemilihan legislatif dan lain sebagainya? Lalu kita singkirkan kebenaran yang menurut Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan menjadi orang yang sangat jahat di mata Tuhan kalau itu yang kita lakukan. Kita tidak boleh, saudaraku, mengabaikan Tuhan demi menyenangkan hati manusia. Sekalipun dia darah daging kita sendiri, orang tua kita sendiri. Sebab tidak ada manusia yang lebih terhormat, lebih mulia, sekalipun dia orang-orang paling berjasa dalam hidup kita dibandingkan dengan Tuhan. Saya tegas ingin katakan kepada kita, jangan sekali-sekali menomorduakan Tuhan hanya karena untuk menomorsatukan manusia. Lebih baik dikutuki oleh manusia seluruh dunia, tetapi disayang dan dihormati oleh Tuhan dan seluruh penghuni surga, daripada disanjung oleh manusia dan seluruh penduduk dunia, tetapi ditolak dan dipandang jahat di mata Tuhan dan surga. Tuhan Yesus menolong saudara.